Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kita lanjutkan pembelajaran kita pada saat ini. Kita nanti akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, bab 11. Untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang puasa. Puasa ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yang termasuk di dalamnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Kemudian yang puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, Ayyamul Bid, puasa Sa'ban, dan puasa Daud. Nanti akan kita bahas beberapa dari puasa tersebut. Pada dasarnya puasa akan membentuk pribadi yang bertakwa karena akan memiliki sikap mulia seperti berperilaku jujur, sabar dan mengendalikan diri, peduli kepada masyarakat sekitar, taat kepada hukum dan peraturan, dan melatih tanggung jawab. Sekarang kita perhatikan dasar pelaksanaan puasa, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekarang kita perhatikan apa arti puasa. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Sedang puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya kita akan membahas puasa wajib. Adapun macam-macam puasa wajib diantaranya 1. Puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarat, yang keempat puasa qadha. Mari kita ikuti pembahasan berikutnya. Selanjutnya, mari kita lihat syarat wajib puasa. Yang pertama, baligh atau sudah dewasa. Yang kedua, berakal sehat.
Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Selanjutnya kita perhatikan syarat sahnya puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sekarang kita perhatikan rukun puasa wajib. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Bacaan niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Jika lupa, puasanya tidak batal. Yang kedua, minum dengan sengaja. Jika lupa, puasanya juga tidak batal. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Yang keempat, muntah dengan sengaja atau dibuat-buat. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang ketujuh, berhubungan suami istri. Kedelapan, gila atau sakit jiwa. Kesembilan, melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Dan yang kesepuluh, murtad atau keluar dari agama Islam. Berikutnya, hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa, yaitu mengerjakan semua perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang harus kita hindari ketika kita berpuasa, karena juga akan mengurangi pahala puasa. Yang pertama, menfitnah atau mencela. Yang kedua, menggunjing dan marah. Yang ketiga, mencuri, menipu, dan berdusta. Yang keempat, melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kelima, memandang wanita dengan syahwat. Yang keenam, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang disunahkan dalam berpuasa? Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Saya yakin anak-anakku sudah hafal doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz dhoma'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah atau amal soleh. Yang ketiga, sholat malam, termasuk sholat tarawih. Yang keempat, memperbanyak tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Hal-hal apalagi yang disunahkan dalam puasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang berikutnya, berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada, cukup dengan air.
Selanjutnya, mengakhirkan sahur. Selanjutnya, siapa saja orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Yang pertama, orang yang sakit, yang tidak kuat berpuasa. Bisa mengganti di hari yang lain jika ia sudah sembuh. Yang kedua, orang yang dalam bepergian jauh bisa mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah. Berapa besar fidyah? Tiap hari 3,4 liter beras atau memberi makan 1 orang miskin. Kemudian siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Namun apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain dan membayar fidyah, yaitu 3/4 liter beras setiap hari yang sebanyak ditinggalkan atau memberi makan 1 orang miskin. Sekarang kita perhatikan macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan, termasuk rukun Islam yang keempat. Diperintahkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun hukum dari puasa Ramadan adalah fardhu ain. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau ujar atau janji kebaikan yang telah diucapkan. Yang kedua, puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya sudah terpenuhi. Yang ketiga, puasa nazar hanya berupa amal kebaikan. Jika amal kejelekan atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut tidak wajib dilaksanakan. Bahkan ia harus minta maaf atau minta ampun dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakan. Yang ketiga adalah puasa qadha. Kita sering mendengar puasa nyarutang karena puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Maka ia wajib mengqadha di hari yang lain. Puasa ini diniatkan untuk mengganti kewajiban yang telah lewat. Batas waktu mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Adapun hukum dari puasa qadha adalah wajib dilaksanakan. Macam puasa wajib yang keempat adalah puasa kifarat yang terkenal dengan puasa denda. Puasa kifarat dilaksanakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar.
Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Berikutnya, puasa kifarat wajib dilaksanakan pula apabila terjadi hal-hal berikut. Melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Berikutnya, mencukur rambut ketika ihram. Yang ketiga, berburu ketika ihram. Yang terakhir, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Apa itu haji tamattu dan apa itu haji qiron? Insya Allah akan ada di kurikulum kelas 9. Sekarang kita bahas macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Kenapa hari Senin dan hari Kamis disunahkan untuk berpuasa? Karena yang pertama, pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Al-Quran pertama kali diturunkan. Yang ketiga, pada hari Senin Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menyukai amalan berpuasa saat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Syawal. Puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilainya puasa selama 1 tahun. Puasa sunnah berikutnya yang ketiga yaitu puasa Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah ini dilakukan oleh umat muslim yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak disunahkan puasa Arafah. Keistimewaan puasa Arafah adalah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Pada tanggal 10 bulan Muharram terdapat peristiwa besar dalam sejarah, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan Fir'aun. Maka ada disunahkan kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Namanya bulan Asyura atau puasa Asyura. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yaitu puasa 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, dan 15 pada kalender Hijriyah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Orang yang konsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya untuk berpuasa maka mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban.
Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Sya'ban berpuasa sebanyak-banyaknya itu lebih baik dan lebih utama. Selanjutnya, waktu kapan saja yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Anak-anakku, banyak hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, sebagai upaya melatih pengendalian diri. Yang keempat, sebagai upaya memelihara kesehatan. Karena disebutkan di dalam hadis, summu tasihu. Berpuasalah, kamu akan sehat. Adapun hikmah dan fungsi puasa berikutnya, yaitu yang kelima, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada hambanya. Yang keenam, sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah. Yang ketujuh, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang kedelapan, dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita membahas tentang materi yang ke-11 tadi, maka ada tugas yang harus dikerjakan untuk anak-anakku. Buka model atau kelas online, kemudian kerjakan tugas 2 PAIBP kelas 8 materi 11. Kemudian kerjakan dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Demikian pembelajaran yang telah kita laksanakan saat ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.